Oh ya. Di atas. Di mana satu? Di dalam. Di atas. Ya ya. Di atas ada satu. Di leher satu. Dan leher. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Masih di bab pertama, bab awal. Bab awal ini tujuannya untuk mengajarkan kepada kita bahwa wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan kepada Allah. Jadi dalil-dalil dalam bab ini itu semua untuk memahamkan kita wajibnya tauhid dan dilarangnya kesyirikan. Sekarang kata penulis rahimahullah, wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, al-ayah. Sekarang dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah An-Nisa di ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya hanya kepada Allah, dan jangan kalian mempersekutukan Allah syai'an, sedikit pun juga. Syai'an ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin nakirah, ditanwin nakirah fi siyaqin nahyi, berada dalam susunan larangan. Jadi setelah kita diperintah, kita dilarang. Setelah kita diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah, disusul dengan larangan jangan melakukan kesyirikan. Syai'an, sedikit pun juga. Jadi kata syai'an nakirah tanwin berada dalam susunan larangan, fata'ummu kulla syai'in, memberikan faidah umum. Iya. Jadi sebagian orang bilang yang tidak boleh itu Ustaz, kalau kita beribadah ke patung-patung, atau kalau kita beribadah kepada pohon-pohon yang dianggap keramat, angker, demikian pula batu-batu yang dianggap keramat, itu yang tidak boleh Ustaz. Tapi kalau sama orang saleh itu tidak mengapa. Iya. Maka ini ayat membantah mereka. Iya. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian mempersekutukan Allah syai'an, sedikit pun juga. Dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, la nabiyan wala malakan wala waliyan.
tidak boleh dipersekutukan Allah dengan nabi. Tidak boleh. Salam. Demikian pula tidak boleh dipersekutukan Allah dengan malaikat. Tidak boleh dipersekutukan Allah dengan wali. Iya. Jadi ayat ini membantah orang yang mengatakan tidak mengapa kalau kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal tapi dia wali. Iya. Maka ayat ini wala tusyriku bihi syai'an membantah mereka. Jangan berbuat kesyirikan bihi kepada Allah syai'an sedikit pun juga. Siapapun juga. Iya. Seandainya boleh jamaah sekalian, maka kita tidak boleh menyalahkan orang yang menyembah Nabi Isa. Karena bagaimanapun hebatnya orang soleh yang ada sekarang, tidak mungkin melewati kedudukannya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul, pilihan Allah. Nah, sementara Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Al-Masih adalah Allah. Iya. Jadi larangan berbuat kesyirikan itu umum. Tidak dibedakan. Mau berdoa kepada wali, kepada nabi, kepada malaikat, kepada pepohonan, bebatuan. Iya. Itu semua teranggap kesyirikan. Iya. Tidak ada bedanya. Iya. Karena itu jamaah sekalian, la ilaha illallah, apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan Syekh Muhammad Al-Quraih, demikian pula Syekh Adil As-Subai, iya, yang mengisi di Masjid Kuba kemarin, kata beliau, wasailul hayatis sa'idah, kunci kehidupan berbahagia atau kunci utama bahagianya kehidupan seseorang adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Iya. Jadi kita sholat hanya untuk Allah. Demikian pula kita berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh kita bedakan sholat kepada Allah, berdoa tidak mengapa sama orang soleh. Tidak. Iya. Karena doa itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Iya. Jadi kalau dia ibadah, tidak boleh kita serahkan kepada siapapun juga. Iya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian semuanya hanya kepada Allah. Jangan mempersekutukannya dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Syai'an, sedikit pun juga. Tidak boleh dipersekutukan dengan nabi, malaikat, orang soleh. Apalagi cuma barang-barang mati, benda-benda mati, tidak boleh. Iya. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bal wala amran min umurid dunya. Tidak boleh Allah disekutukan bersama dengan maksud-maksud dunia. Iya. Waalaikumsalam. Ada maksud dunia, apa maksudnya? Kata Syekh, fala taj'al ad-dunya syarikan ma'allah. Jangan kamu jadikan dunia itu sekutu bersama Allah. Wal insan idza kana hammuhu dunya kana 'abidan laha. Kalau manusia itu beribadah tujuannya dunia, maka dia akan menjadi hamba dunia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. Celaka hamba mata uang emas, celaka hamba dirham, mata uang perak, celaka hamba al-khamilah, celaka hamba al-khamisah. Ini dua ini nama-nama pakaian yang indah, yang mewah.
Iya. Kenapa Nabi katakan celaka? Karena setiap dia ibadah, tujuannya kalau bukan dinar, dirham. Kalau bukan harta, barang-barang. Iya. Kenapa kamu jadi tukang Adam? Iya. Ustaz. Lumpur gaji dan join. Iya. Kenapa kamu jadi imam? Iya. Ustaz. Di sana dibayar. Iya. Kita juga mau berikan faedah jamaah sekalian. Iya, nanti kita akan sebutkan juga apa hukumnya. Seseorang beramal-amal kebaikan tapi dapat dunia, tapi dia tidak niatkan. Iya. Bukan itu tujuannya. Ada orang memang tujuannya dunia. Iya. Jadi dia datang ziarah ke keluarga atau ke saudara. Iya. Karena ada urusan uang di situ. Bukan karena Allah. Iya. Sekarang kita akan sebutkan faedah. Sebab banyak orang salah paham di sini. Kenapa jamaah sekalian? Dia mencelah. Iya. Dia mencelah sekolah-sekolah Islam yang memberikan kepadanya kewajiban untuk membayar misalnya. Iya. Padahal Ustadz bukan itu maksudnya. Tapi sebagian ikhwan langsung menghukumi sebagian sekolah-sekolah Islam atau pondok-pondok Islam yang dia belum mampu menggratiskan. Iya. Maka ini bukan yang hikmah, bukan termasuk hikmah. Dan Ustadz atau guru kita, bukan itu maksudnya. Iya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya guru kita itu, kalau dia buat sekolah, tujuannya bisnis. Itu maksudnya. Tapi kalau dia bikin sekolah untuk memudahkan anak-anaknya ikhwan salafiyin, sekolah di situ, mendapatkan pendidikan Al-Quran dan Sunnah, walaupun mungkin dengan bayaran, maka ini tidak tercela. Karena itu juga dikerjakan oleh guru-guru kita. Iya. Maka kita bacakan di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, iya. Kalau ada yang tanya, hal yadkhulu fihi min may yata'allamuna fil kulliyah aw ghairiha yuriduna syahadatan aw martabatan bi ta'allumihim. Ada orang sekolah, kuliah untuk ijazah atau untuk mendapatkan satu posisi. Apakah masuk dalam ayat ini menyekutukan Allah bersama dengan dunia? Iya. Jawabannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annahum yadkhuluna fi dzalika idza lam yuridu gharadan atau gharadan syar'iyyan. Iya, betul, masuk. Kalau tidak ada niat karena agama di dalamnya. Iya. Jadi dia sekolah itu, sekolah agama, memang karena ijazah. Atau ada jabatan posisi yang dia kejar terkait dengan dunia. Murni itu saja. Iya. Ini masuk. Beramal, larangan beramal, mempersekutukan Allah bersama dunia. Tapi kata beliau, fanaqulu lahum, kita katakan kepada mereka, iya. La taqsidu bidzalikal martabatat dunyawiyah. Kalau kamu sekolah agama, ada ijazah di situ, jangan kamu niatkan posisi duniawi. Itu yang pertama. Bal takhadu hadhihi syahadat wasilatan lil amal bil huquqin nafi'ah lil khalqi. Tapi niatkan ijazahmu itu untuk satu bidang jurusan yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Contoh, kita sekolah Islam, ada ijazahnya, betul, ada ijazahnya. Tapi kita atau kami mau masuk di situ dapat ijazah supaya bisa tampil menyampaikan tauhid dan sunnah
di masjid-masjid umum. Karena kebanyakan masjid umum, kalau kita mau khutbah Jumat, dia tanya dulu, apa titelnya Ustaz? Kalau hanya bilang, Aldi ya, dari Jawa misalnya, tapi tidak ada titelnya, itu seolah-olah kalau berbicara di atas kurang diperhatikan. Ini untuk sebagian orang, kalangan umum. Maka niatkan ijazahmu itu untuk dakwah, bermanfaat, bisa dipakai di tempat-tempat yang bisa manusia di situ mengambil dakwah, mendengarkan dakwahmu. Ini tidak tercela. Li'annal a'mal fil waqtil hadir mabniyatun 'ala syahadat. Karena yang namanya sekarang di mana-mana butuh ijazah. Iya. Dan penulis kitab Syarah Kitab Tauhid, Syekh Shalih Al-Fauzan, apa titelnya? Doktor. Iya. Doktor itu S3. Jadi di mana-mana sekarang. Wan nasu la yastati'una al-wusul ila manfa'ah al-khalqi illa bihadhihi al-wasilah. Wa bidzalika takunu niyyah salimah. Sekarang itu susah kalau kita tidak punya. Beda tadi ya, yang pertama itu memang untuk ijazah, kerja dapat posisi bagus di dunia. Beda. Iya. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kan Allah berfirman, "Wala tusyriku bihi syai'an." Jangan kamu mempersekutukan Allah syai'an, sedikit pun juga, dengan apapun juga, dengan siapapun juga, termasuk dengan niat untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Iya. Nah sekarang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anna man arada al-ilma lidati qad la yajiduhu illa fil kulliyah. Fa yadkhulul kulliyah aw nahwiha bi hadzal gharad wa amma bi nisbati lil martabah fa innaha la tuhimmu. Sekarang yang namanya ilmu itu, kadang kita dapat di perkuliahan. Maka mau tidak mau kita harus ikut. Kita tidak peduli ada ijazah atau ada kedudukan nanti. Yang jelas kita niatnya ilmu. Maka ini tidak masalah. Tidak masuk dalam larangan tadi. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Sekarang ada model ketiga. Annal insan idza arada bi amalihi husnayain, husnad dunya wa husnal akhirah. Fala syai'a alaihi li anna Allah yaqul. Ada juga orang beramal, tapi dia mau dua-dua. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Boleh atau tidak? Iya. Jadi ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang berzakat, bersedekah, mau dua-dua. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Iya. Kenapa? Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq di ayat yang kedua dan yang ketiga. Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa artinya takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Termasuk takwa kita sholat 5 waktu. Kita puasa di bulan Ramadan. Kita berzakat kalau sudah sampai nisab. Kita bersedekah, kita berhaji, kita berumrah, itu semua takwa. Setelah itu apa kata Allah? Yaj'al makhraja. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar. Kemudian Allah katakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki untuknya dari arah yang dia tidak sangka. Seandainya tidak boleh mengharapkan dunia, tidak mungkin Allah berfirman seperti itu. Perhatikan firman Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya pasti ada jalan keluar. Umum, dunianya kah, akhiratnya kah? Kemudian Allah katakan lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Rezeki umum, hartakah, kesehatankah, keluargakah, itu kan semua rezeki. Seandainya tidak boleh mengharapkan dunia, pasti Allah tidak katakan seperti itu. Jadi, kalau dia beribadah mengharapkan dua kebaikan, dunia dan akhirat, jawabannya boleh. Yang tidak boleh itu jamaah sekalian, kalau lebih dominan dunia.
Kenapa kau sholat? Pace-pace Ustaz. Iya. Nampai pusing-pusing ini dari masih. Susah ujian mana? Pasar. Iya, susah pamali. Lebih besar dia inginnya sukses dagangannya. Ada juga pahala dia mau cari, tapi sedikit. Yang lebih besar supaya Allah bantu dagangannya. Ini yang tidak boleh. Ini kata para ulama, hukumnya syirik kecil. Iya. Syirik kecil. Kenapa? Karena dunia lebih besar dalam niatnya. Iya. Tapi kalau dia niat sholat karena Allah, ada sedikit maunya dunia. Contoh apa? Supaya Allah tolong nanti urusannya. Maka kalau yang lebih besar akhirat, dunia itu ikut, ini juga tidak masalah. Tapi kurang pahalanya. Kurang. Bukan tidak ada, kurang. Ngapa nampai kucing sing di masjid kan? Sayangnya aku ya. Alhamdulillah. Iya. Apa motivasi tak? Rajin sholat 5 waktu. Karena Allah. Dan supaya Allah bantu juga saya punya dagangan. Tapi yang paling besar karena Allah. Itu yang bantu dagangan. Sedikit niatnya. Ini tidak mengapa. Tapi kurang pahalanya. Iya. Tidak mengapa. Tapi kurang pahalanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang sakitnya kalian dengan sedekah. Nabi sendiri yang bilang, obati. Iya. Balai togarinu dengan jai-jai pasul zakah. Sedekah. Seandainya tidak boleh, jangan. Kamu harus lillah. Tidak boleh kamu mengharapkan dunia. Tidak mungkin Nabi bersabda seperti itu. Jadi motivasi itu kalau sekedar ikut, maka tidak mengapa. Kalau sekedar ikut, yang penting bukan dia yang besar. Kenapa kamu bersedekah? Supaya saya kaya Ustaz. Karena ada Ustaz yang bilang, kamu bersedekah 50.000, akan datang 500.000. Kalau kamu bersedekah 500.000, datang 5 juta. Kalau itu niatnya besar, semata-mata itu yang tercela. Tapi kalau niatnya karena Allah, kemudian ikut sedikit dunia, itu hukumnya boleh, tapi pahalanya kurang. Nah sekarang, bagaimana dengan tukang adzan yang mengambil upah? Demikian pula imam sholat ratibah atau rawatib yang mengambil gaji. Demikian pula guru yang mengambil upah, guru agama. Maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sindi rahimahullah mengatakan, wa amma man amila lillah wahdahu wa akhlasa fi amalihi ikhlasan tamman lakinnahu ya'khudhu ala amalihi ja'lan ma'luman yasta'inu bihi 'ala al-'amali wad-din kal ja'alatil lati tuj'al 'ala a'malil khair wa kal mujahid alladhi yartab atau yurattab 'ala jihadihi ghanimah aw rizqan wa kal awqaf allati tuj'al 'ala al-masajid wal madaris wal wadha'if ad-diniyah liman yaqumu biha fa hada la yadurru akhdhuhu fi imanil abdi wa tauhidihi. Kalau dia beramal karena Allah, dia azan supaya dapat pahala, dia imami orang supaya sholatnya sah karena dia memang ahli tajwid, dia berhak jadi imam, itu memang asalnya niatnya lillah. Tapi dia mengambil gaji, upah untuk membantu dia menegakkan agamanya. Maksudnya gimana? Supaya dia bisa fokuskan dia di situ. Coba bagaimana kalau dia jadi imam juga, tukang adzan juga, standby 5 waktu, dia juga harus keluar cari pekerjaan. Salah-salah dicerita, kenapa ini imam selalu terlambat? Maka kalau dia ambil gaji, upah untuk membantu tugasnya, untuk ibadah adzan dan ibadah jadi imam, sebagaimana juga orang yang berperang dapat ghanimah,
Sebagaimana juga wakaf-wakaf yang menjaga masjid, sekolah, dan lembaga-lembaga agama Islam, dia dapat gaji di situ. Ini semua tidak membahayakan imannya seorang hamba dan tauhidnya. Kenapa ya mas kalian? Karena dia lakukan itu untuk membantu agamanya. Iya. Jadi tidak masalah. Iya. Guru agama pun menerima gaji, menerima upah, tidak masalah. Untuk membantu tugasnya dalam menyebarkan ilmu. Iya. Makanya pondok itu ada dua. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang gratis itu biasanya sudah punya biaya yang cukup. Iya. Ada pun yang berbayar, mereka tidak punya biaya yang cukup sehingga harus menerima dari luar. Semua itu tidak membahayakan gurunya selama gurunya mengajar ikhlas karena Allah dan menerima upah untuk membantu dia dalam konsisten mengajar. Tidak mengapa. Iya. Jadi tidak tercela. Sebagian ikhwan mencela. Iya. Bahkan menghina guru, pengajar sebagian. Iya. Subhanallah. Justru kita bangga, bahagia, banyak dai-dai sunnah. Iya. Adapun dunia jamaah sekalian yang kita berikan kepada mereka itu tidaklah seberapa dengan ajaran pendidikan yang diberikan mereka untuk anak kita. Bayangkan jamaah sekalian, kalau anak kita dididik oleh Sufiyah. Iya. Sufiyah, apa katanya? Semua agama itu mengajarkan kebaikan ketika mereka tidak beriman kepada Allah. Iya, betul. Anak cucu Adam itu mulia ketika dia beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah yang satu saja. Kapan dia melakukan kesyirikan, beragama bukan dengan agama Islam, maka tidak ada kemuliaan baginya. Iya. Surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Anak-anak kita hafal. Iya. Mungkin bisa yang di belakang bisa bacakan. Surah Al-Bayyinah ayat 6. Hafal? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Gimana ayatnya? Iya. Bukan ustadznya lupa, tapi ustadznya mau bertanya. Iya. Innal ladzina kafaru. Iya. Apa kelanjutannya? Min ahlil kitabi wal musyrikin. Apa kelanjutannya setelah itu? Fi nari jahannam. Itu jahannam tempat yang paling rendah. Tidak ada lagi di bawahnya. Iya. Sungguh orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani wal musyrikin dan orang yang mempersekutukan Allah secara umum. Fi nari jahannam, berada dalam neraka jahannam. Bagaimana caranya kita katakan dia mulia? Sama dengan Islam. Allah katakan di bawah neraka jahannam. Kemudian Allah katakan lagi, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah tegaskan lagi di akhir ayat, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka semua itu seburuk-buruk makhluk. Masa kita katakan mulia sementara Allah katakan seburuk-buruk makhluk? Iya. Di ayat yang lain Allah katakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti al-an'am. Apa artinya al-an'am? Iya. Apa? Sudah benar tadi. Binatang ternak. Iya. Allah katakan semua yang tidak beriman kepada Allah, semua yang mempersekutukan Allah, kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih menyimpang. Adall ismul taqdim. Iya. Gimana caranya kita cium-cium dia? Kita muliakan dia, Allah hinakan dia mas kalian. Iya. Nah kalau orang begini yang didik umat Islam kacau, rusak. Iya. Kalau yang begini didik anak kita, bayarnya pasti mahal, ajarannya lebih kacau. Iya.
Dari dulu kita berhafal lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki anak, tidak pula memiliki istri dan orang tua. Tidak ada. Allah tidak butuh itu semua. Yang butuh itu makhluk, karena nanti dia akan tua, capek, lemah. Ada yang bantu dia, ada yang urus dia. Allah tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama. Gimana caranya? Bayangkan. Makanya kita bahagia banyak dai-dai sunnah, ustaz-ustaz sunnah, guru-guru sunnah, kita harus dukung mereka. Iya. Perhatikan jamaah sekalian. Iya, Nabi mengatakan, ini terakhir. Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitan qad ayyisa ayyakudahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya setan itu sudah berputus asa untuk disembah di jazirah Arab. Jadi kalau setan mau menyesatkan kita menyembah selain Allah, tidak lagi. Iya. Tapi setan tidak pernah berputus asa untuk memecah belah kaum muslimin. Iya. Terjadi kekacauan, terjadi perpecahan sesama dari sunnah, ini yang diinginkan oleh setan. Iya. Mereka tidak mampu lagi untuk menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan, tidak mampu. Kenapa ya Mas sekalian? Tiap hari belajar tauhid. Iya. Semua kajiannya hampir akidah. Iya. Semua tabligh akbarnya, daurahnya mengingatkan akidah semua. Setan juga tahu tidak mungkin mereka dijerumuskan ke dalam kesyirikan. Tapi apa kata Nabi? Walakin fit tahrish bainahum. Tapi setan tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di tengah-tengah. Iya. Itu hidayah itu, iya. Perhatikanlah paman Nabi Abu Thalib. Iya. Allah sendiri katakan, innaka latahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah pamanmu yang kamu cintai. Pamannya yang bela dakwanya, sama-sama bangsa Arab, tapi tidak diberikan hidayah. Iya. Kata kita semua yang hadir malam ini bukan orang Arab, tidak ada keturunan Nabi, jauh dari Arab, di Indonesia tinggal, tapi kenal dakwah sunnah dan tauhid. Subhanallah. Ini kesyukuran yang luar biasa. Iya, pertahankan ini. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatkan kita semua di atas tauhid dan sunnah dan memberikan kepada kita semua hidayah untuk istiqamah. Mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini karena masih ada kegiatan tambahan. Iya. Wabillahi kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.